Halo teman-teman, perkenalkan saya Yohana Francisca Brusumbiring dari kelas AKP 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Terdapat 4 karakteristik atas siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Pertama, jumlah transaksi yang mempengaruhi saldo akun hanya sedikit, tetapi setiap transaksi biasanya sangat material. Yang kedua, tidak dimasukkannya atau salah saji suatu transaksi bisa bersifat sangat material. Ketiga, muncul hubungan legal antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi atau kepemilikan dokumen sejenis. 4. Terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan utang dan ekuitas. Adapun akun-akun yang terdapat dalam siklus ini yaitu seperti yang tercantumkan di sini. Berikutnya yaitu wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Tujuan audit wesel bayar adalah untuk memastikan pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Transaksi pembayaran pokok dan bunga melibatkan wesel bayar telah diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan untuk memastikan kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengendalian internal atas wesel bayar yaitu yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian bunga yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, verifikasi independen periodik. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas, pengujian pengendalian ini juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dari setiap transaksi. Prosedur analitis atas wesel bayar. Prosedur analitisnya yang pertama yaitu hitung kembali beban bunga rata-rata dan wesel bayar. Yang kedua, bandingkan setiap wesel bayar yang beredar dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, bandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga dengan tahun sebelumnya. Adapun salah saji yang mungkin terjadi yaitu 1. Salah saji atas beban bunga atau penghapusan wesel bayar yang beredar. 2. Penghapusan atau salah saji wesel bayar. 3. Salah saji atas beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Selanjutnya yaitu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik pada perusahaan tertutup yang pertama yaitu terdapat sedikit pemegang saham, sedikit transaksi selama tahun berjalan, jarang pembayaran dividen, dan lebih mudah memverifikasi meski tetap harus diuji. Sedangkan pada perusahaan terbuka, lebih banyak terdapat pemegang saham, banyak perubahan pada individu pemegang saham, terlalu sering membayar dividen, dan lebih kompleks memverifikasi meski harus tetap diuji. Pengendalian internalnya yang pertama yaitu otorisasi yang tepat. Otorisasi yang tepat yaitu yang pertama penerbitan modal saham, yang kedua pembelian kembali modal saham, yang ketiga pengumuman dividen. Berikutnya yaitu penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Selanjutnya panitera independen dan agen transfer. Tanggung jawab panitera independen adalah memastikan bahwa saham yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan profesi modal saham dalam akta perusahaan dan otorisasi dewan direksi. Dan penggunaan agen transfer akan membantu memperkuat pengendalian terhadap catatan saham
dengan mempercayakan catatan itu ke tangan organisasi independen dan membantu mengurangi biaya penyimpanan catatan karena menggunakan tenaga spesialis. Berikutnya yaitu audit modal saham dan modal disetor. Yang pertama yaitu transaksi modal yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi apabila panitra atau agen di transfer digunakan. Auditor dapat mengkonfirmasi apakah setiap transaksi modal memang terjadi serta keakuratan transaksi yang ada. Berikutnya yaitu transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Akan diperlukan audit yang ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham, seperti penerbitan modal saham baru yang tunai, merger dengan perusahaan lain, dan saham sumbangan. Berikutnya yaitu modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi setiap saldo akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen transfer merupakan cara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Berikutnya yaitu modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Berikutnya yaitu audit dividen. Yang pertama yaitu dividen yang tercatat benar terjadi. Yang kedua, dividen yang ada sudah dicatat. Yang ketiga, dividen dicatat dengan akurat. Keempat, pengembang saham dilakukan kepada pemegang saham yang benar-benar ada. 5. Utang dividen dicatat. 6. Dividen dicatat dengan akurat. Yang berikutnya yaitu audit laba ditahan. Untuk memulai audit atas laba ditahan, pertama, auditor menganalisis laba ditahan selama 1 tahun berjalan. Selanjutnya, auditor menentukan apakah transaksi itu telah dicatat dan dicantumkan. Setelah auditor yakin bahwa transaksi yang dicatat telah diklasifikasi dengan benar, maka auditor memutuskan apakah hal itu telah dicatat secara akurat. Auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan tetapi belum dimasukkan. Auditor akan menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan laba ditahan telah dipenuhi, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan setiap restriksi terhadap pembayaran dividen. Sekian hasil presentasi saya. Semoga dapat berkenan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.